Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'alin nuri minadh dhulam wal kitabati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuru 'alan ni'am fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi busyira bihi Isa bin Maryam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram fa sallallahu alaihi wasallam wa 'ala atba'ihi khairal umam alladzina barakallahu bihim kafatan nasi arabin wal ajam. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebentar lagi kita Idul Fitri dan biasanya tradisi kita itu adalah saling memaafkan. Berbicara tentang memaafkan, ternyata ayat tentang memaafkan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Termasuk ada perintah langsung bahwasanya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf itu, artinya memaafkan itu jadikan sebagai pegangan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan dengan cara yang urf, wa'rid 'anil jahilin, dan hindarilah kebodohan atau orang-orang yang bodoh. Maka di dalam Al-Qur'an juga ada kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Salah satu di antaranya adalah kisah yang ditorehkan Al-Qur'an dalam surah Ali Imran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Karena rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Andai saja engkau bersifat keras kepada mereka, atau engkau marah terhadap mereka, engkau enggan memaafkan mereka, maka sungguh mereka akan berpaling darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Tidak cukup dengan itu, wastaghfir lahum, dan mohon ampunkan kepada Allah atas kesalahan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan kembalilah bermusyawarah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan kalau selesai segala urusan maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat yang lain yang notabene mereka adalah para hafidz Al-Quran dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang sangat Nabi cintai. Pada saat itu terjadi yang namanya Perang Uhud. Dan pada saat Perang Uhud, strategi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah menempatkan beberapa sahabat yang mungkin kalau kita katakan sekarang beberapa sniper di Bukit Uhud. Maka pemanah yang ada di Bukit Uhud ini dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, apapun yang terjadi, bahkan ketika sahabatmu yang ada di bawah gunung Uhud itu bangkainya atau jenazahnya dimakan oleh burung ataupun mengalami kekalahan yang besar, kalian jangan pernah meninggalkan Bukit Uhud ini dan kalian harus tetap berjaga-jaga di atas Bukit Uhud ini. Apapun yang terjadi. Maka apapun yang terjadi, kata Rasulullah, tetaplah di sini. Namun apa yang terjadi selanjutnya, ternyata sahabat yang ada di bawah gunung mereka mengalami kemenangan besar-besaran. Nah, sahabat tadi yang dipesankan ini kan katanya, oh kita tuh dilarang bergerak sama Rasulullah kalau sahabat kita kalah. Lah ini kan sahabat kita menang semua, kita boleh dong turun. Karena kalau kita nggak turun bisa jadi kita kehabisan ghanimah, kita kehabisan harta rampasan perang. Ya udahlah, kita udah menang ini, ya udah kita turun dari Bukit Uhud. Sebagian di antara mereka mengatakan, jangan, kata Rasulullah, pokoknya apapun yang terjadi. Kata yang lain, enggak kata Rasulullah, kalau sahabat kita meninggal atau sahabat kita syahid, kita enggak boleh bergerak. Nah ini kan menang semua. Akhirnya banyak di antara mereka yang turun dari Bukit Uhud, walaupun ada sebahagian yang masih tinggal di Bukit Uhud. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mereka turun dari Bukit Uhud, terjadi serangan balik dari para kaum kafir Quraisy. Daripada kaum kafirin, mereka menyerang balik kaum muslimin yang awalnya tadi menang, ternyata mereka terkepung di bawah gunung Uhud dan mereka di antara mereka banyak sekali yang gugur, banyak sekali yang syahid. Dan ini pasti membuat kecewa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka setelah kejadian itu terjadi, termasuk diantaranya yang syahid pada saat itu adalah paman Rasulullah SAW yang sangat dicintainya adalah Hamzah radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menangis bersedih, kecewa terhadap para sniper tadi, kecewa terhadap para pemanah tadi. Namun apa yang terjadi? Keesokan harinya mereka harus berkumpul memberi laporan kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan hati Rasulullah SAW marah, sakit, ternyata Allah turunkan ayat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah engkau bersifat lemah lembut terhadap mereka wahai Muhammad. Artinya engkau jangan marah terhadap mereka. Fa'fu anhum, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kata Allah, kalau saja engkau pundung, kalau saja engkau ngambek, kalau saja engkau yang namanya kecewa terhadap mereka, engkau marah terhadap mereka, lam faddu min hawlik, maka mereka semua akan berpaling darimu. Lihat sekarang siapa Rasul yang paling banyak umatnya, siapa yang paling banyak setia rela mati terhadapnya, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di saat seperti ini pun Rasulullah tidak marah terhadap mereka. Apa yang harus dilakukan Rasulullah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunkan terhadap mereka. Bukan hanya itu, kadang-kadang kalau kita marah, kalau udah maafin aja tuh, ya udah yang penting gua udah maafin. Tapi kita nggak mau ngajak dia kerja sama lagi, kita nggak mau ngajak dia ngobrol lagi, kita berpaling dari mereka gitu. Tapi Rasulullah SAW diminta setelah engkau maafkan mereka dan mohon ampunan kepada mereka, wasyawirhum fil amr. Tetap ajak mereka untuk bermusyawarah. Artinya kalau ada bisnis, ajakin bisnis. Kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan, ajakin bicara. Dan subhanallah ini sangat berat. Makanya dari itu, memaafkan itu memang sesuatu yang berat. Apalagi minta maaf ya. Minta maaf dan memaafkan juga sesuatu adalah yang paling berat. Namun gini aja teman-teman, kalau mau gampang untuk memaafkan, ingatlah yang namanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang pandai memaafkan. Bahkan Allah katakan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Di ayat yang lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ampunan dan surga itu bagi siapa? Alladzina yunfikuna fis sarai wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka yang pandai untuk memaafkan, mereka itulah yang mendapatkan pula ampunan dari Allah dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pribadi yang mudah meminta maaf ketika kita melakukan salah dan juga mudah memaafkan orang lain karena tidak ada satupun manusia yang luput daripada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.